Hai semuanya, balik lagi sama Calon Sarjana. Oke, sebelum kita mulai, gue mau ngomong serius nih kepada kalian. Video kali ini berbeda. Biasanya di channel ini, kita tuh gak takut buat ngebahas kasus-kasus yang kelam ataupun dark-dark gitu ya. Tapi jujur, ada beberapa kasus yang pas gue riset aja nih, gue harus beberapa kali berhenti karena mual. Kasus yang saking brutal dan juga sakitnya nih, gue bahkan mikir 2 kali buat ngebahasnya. Kasus-kasus kali ini tuh detailnya susah teman-teman untuk diucapkan dengan lantang. Kalian sudah penasaran? Hai, gue Andre. Yuk kita bahas. Arelie Naomi. Apa yang kalian lakuin kalau punya adik kecil yang kerjaannya tuh nangis teriak-teriak tiap malam? Kebanyakan dari kita pasti mikir kalau hal itu tuh wajar. Atau mungkin ya lagi ada masalah kesehatan yang harus dibawa ke dokter aja kan? Nah masalahnya apa yang dialami Arelie Naomi Procter itu nggak begitu ya. Dia harus kehilangan nyawanya karena dianggap kerasukan setan. Menurut ibunya yaitu Claudia, Arelie ini anak yang ceria. Tapi saat masuk usia 3 tahun, dia mulai punya kebiasaan aneh. Yaitu setiap subuh-subuh nih ya, dia selalu bangun sambil nangis dan teriak-teriak kencang. Bukannya dibawa ke dokter, Claudia dan keluarganya yang sangat religius justru sampai percaya kepada satu kesimpulan yang gila, yaitu Arelie kerasukan setan. Mereka kemudian sepakatlah memutuskan untuk melakukan pengusiran setan atau eksorsisme. Dan yang memimpin ritual ini adalah kakeknya sendiri yaitu René Trigueros yang juga seorang pendeta di gereja kecil mereka. Tanggal 22 September tahun 2021 ritual pun dimulai. Sebelum dibawa ke gerejanya, ibunya sengaja nggak ngasih makan Arelie selama 24 jam dengan tujuan biar setannya jadi lemah. Terus sesampainya di gereja, anak umur 3 tahun langsung lehernya, tangannya, dan juga kakinya. Kalian bisa bayangin nggak? Berarti anak ini kayak lagi dipasung gitu kan guys? Masih umur 3 tahun loh dia. Lalu tahu nggak apa yang terjadi selanjutnya? Waktu anak ini udah nggak bisa ngapa-ngapain, pendetanya malah menekan perutnya sekuat-kuat tenaganya supaya setannya keluar lewat muntah. Nah masalahnya karena nggak muntah, ibu, paman, dan kakeknya malah kemudian masukin jari-jari mereka ke tenggorokannya untuk memaksa dia muntah. Alhasil bukannya sembuh, Arelie malah mengalami luka parah, kesusahan bernafas, bahkan sempat pingsan berkali-kali. Kalian juga harus tahu ya kalau pingsan ini berlangsung selama 12 jam. Di tengah-tengah ritualnya, Arelie sempat pingsan berkali-kali karena nggak bisa nafas. Leher, dada, dan perutnya terus-terusan ditekuk. Sampai akhirnya dia nggak lagi menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Yang bikin makin nggak masuk akalnya nih, selama lebih dari 2 jam Arelie udah meninggal, keluarganya tuh baru berusaha untuk nelpon ambulans. Ya jelas lah, tim medis yang datang pun udah nggak bisa ngapa-ngapain. Dan kalian tahu nggak bagian paling gilanya apa? Beberapa bulan setelah kematian putrinya, si ibunya yaitu si Claudia dengan santainya bikin channel YouTube. Di situ dia ngomongin banyak hal tentang kematian Arelie, tapi nggak melihat ya ada penyesalan sedikit pun. Dan yang bikin marah, dia sempat ngomong begini, setidaknya anak saya nggak menderita lagi di dunia ini deh. Hah? Yang bikin dia menderita tuh kalian-kalian loh. Kenapa jadi nyalahin anaknya ya? Nah, karena kejadian ini, ibu, paman, dan kakeknya yang terlibat berakhir ditangkap. Mereka semua dituduh terlibat dalam ritual eksorsisme ini, dan ibunya sendiri bisa dihukum 25 tahun sampai seumur hidup kalau terbukti bersalah. Masalahnya, kasus ini nggak sesederhana itu ya. Soalnya mereka semua berdalih melakukan ritual keagamaan. Bahkan ada saksi-saksi yang menolak bersaksi dengan alasan nggak mau melawan Tuhan. Jadi benar-benar rumit banget ya di pengadilannya, tapi jelas daftar luka di tubuh Arelie bercerita sebaliknya. Pembengkakan otak, pendarahan internal di jantung, dan luka di sekujur tubuhnya adalah bukti terjelas. So menurut aku, orang yang kerasukan setan bukan Arelie sih, tapi orang-orang dewasa yang tega menyiksa anak ini kan. Mauricio Isaiah Torres. Tanggal 30 Maret tahun 2015, sebuah tragedi mengerikan terjadi di Arkansas, Amerika. Saat itu ada seorang bocah laki-laki berusia 6 tahun bernama Maurice Isaiah Torres yang dinyatakan meninggal dunia. Tapi bukan karena sakit atau apa ya, namun di tubuhnya ditemukan luka-luka parah, terutama di bagian tubuh yang paling sensitif. Hasil pemeriksaan dokter mengungkap hal yang sulit dipercaya. Isaiah meninggal karena infeksi. Ini semua terjadi setelah dirinya dipaksa orang tuanya sendiri menjalani penyiksaan yang tidak terbayangkan oleh semua manusia. Jadi dia ini dipaksa tidur di kandang anjing, bahkan pernah juga ya di dalam tempat sampah selama sebulan. Udah gitu giginya dipaksa pakai tang. Terus dia
Kulit dengan ikat pinggang kulit sama kabel listrik, coba bayangin. Kemudian kalau badannya udah bau, dirinya dimandikan dengan pemutih. Jadi bukan pakai sabun ya. Selain itu, waktu hari Natal nih, waktu kakaknya dapat mainan, dia cuma diberikan batu bara, coba bayangin. Dan kalau dia tuh nangis, bukannya berhenti dihukum, dia tuh malah disiksa makin parah. Masalahnya pernah nih ya, karena kelaparan, Maurice diam-diam makanlah sepotong kue. Bayangin deh, cuma gara-gara itu doang ayahnya tuh murka total. Sebagai hukuman, Mauricio memasukkan sebuah tongkat kayu ke dalam anaknya si Maurice. Lalu dia disuruh melakukan squat berulang-ulang, coba bayangin. Nah, saat ibunya yaitu Katie mendorongnya agar bergerak lebih cepat, Maurice kehilangan keseimbangan di sini dan jatuh terduduk di atas tongkat itu. Luka internal yang diakibatkannya pun juga jelas sangat parah ya, dan nyawanya tidak bisa diselamatkan saat itu. Di pengadilan, ayahnya itu sama sekali tidak menunjukkan rasa menyesalnya. Dia bahkan dengan santai memperagakan hukuman itu di depan juri dan bilang kalau Maurice hanyalah kecelakaan ataupun anak yang tidak diinginkan. Saya hanya ingin menyenangkan istri saya tidak ingin kehilangan keluarga saya. Di sini ibunya pun gak kalah gila ya. Dia malah membela diri dan ngaku cuma mukul sesekali. Tapi yang masuk ke ruang pengadilan gak cuma orang tuanya. Kesaksian paling memilukan justru datang dari kakaknya. Menurut sang kakak, sejak kecil, adiknya diperlakukan seolah menjadi musuh di rumah sendiri. Dia sebenarnya pengen bantuin adiknya ini, cuma jelas kalau dia melakukan itu, dirinya takut malah akan menjadi korban juga. Pada akhirnya, Katie dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Sedangkan suaminya Mauricio sempat divonis mati pada 2016, cuma semuanya tuh dibatalkan dan juga dia dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Bayangin darah dagingnya sendiri tapi diperlakukan bahkan lebih buruk daripada hewan ya. Gak pantas sih menurut aku mereka jadi orang tua. Jacqueline Durant. Nah, kalian tahu nggak di luar negeri itu ada kerjaan jagain anjing, teman-teman? Jelas, buat orang-orang yang cinta banget sama anjing, pekerjaan dog sitter itu kedengarannya kerjaan yang impian kan? Ya gimana enggak? Kita dibayar buat main sama anjing-anjing yang lucu coba. Apalagi kalau bayarannya sampai berjuta-juta tuh dalam satu harinya. Nah, tapi gimana jadinya kalau pekerjaan impian itu justru berubah menjadi mimpi buruk yang mengubah hidup kalian selama-lamanya? Inilah kisah Jacqueline Durant, seorang mahasiswi pecinta hewan dari Texas, Amerika. Nah, jadi dia tuh disewa teman-teman oleh sebuah keluarga untuk menjaga dua anjing mereka, yaitu seekor campuran German Shepherd dan juga seekor Pitbull. Beberapa hari sebelum mulai kerja, Jacqueline ini sudah sempat ketemu sama anjing-anjing itu tuh, dan semuanya kelihatan ramah-ramah aja. Perjanjiannya pun juga jelas sebenarnya. Saat dia datang nih, anjing-anjingnya akan berada di dalam kandang kok katanya. Tapi saat dia menjaga di tanggal 23 Desember 2021 atau satu hari sebelum ulang tahun Jacqueline yang ke-22, ternyata anjing-anjing itu tidak dikandangkan saat dia ngebuka pintu rumahnya. Makanya, begitu dia masuk, kedua anjing itu langsunglah menyerang secara brutal. Dari yang awalnya punya wajah cantik seperti ini, tiba-tiba berubah drastis teman-teman karena ganasnya mereka. Seluruh bagian wajahnya digigit sampai-sampai kulitnya itu pada terkoyak dan juga gelambir-gelambir gitu. Di posisi ini, Jacqueline nggak bisa teriak minta tolong, coba bayangin. Beruntungnya, alarm rumah tuh berbunyi teman-teman karena pintu depan terbuka dan bikin polisi pun langsung datang ke sana. Nah, tapi masalahnya anjing-anjing ini agresif banget teman-teman, yang bikin polisi pun harus nunggu 37 menit di luar sebelum bisa masuk. Jadi kebayang gak kalian tuh, selama hampir 40 menit Jacqueline digigit tanpa henti secara sendirian. Waktu tim penyelamat berhasil masuk nih, mereka cuma bisa kaget karena Jacqueline dalam kondisi setengah telanjang, lalu tubuhnya penuh darah dan ada lebih dari 800 luka gigitan juga. Di rumah sakit, dokter bahkan bilang kalau wajah Jacqueline ini digigit sampai tulangnya kelihatan. Dan dia juga harus kehilangan 30% darah tubuhnya yang bikin dokter harus maksa dia untuk koma secara medis supaya tubuhnya bisa bertahan. Besoknya, seperti yang tadi gue bilang teman-teman, yang seharusnya menjadi ulang tahun ke-22, dihabiskan tuh di rumah sakit dengan wajah yang telah hancur. Sang pemilik anjingnya di sini mengaku kalau anjing mereka tuh nggak pernah bermasalah sebelumnya. Bahkan aman-aman aja kok buat anak kecil mereka yang berusia 3 tahun. Tapi yang bikin polisi curiga, di pintu depan rumah mereka ditemukan tuh sebuah papan peringatan yang tulisannya seperti ini. Anjing gila, tolong jangan tekan bel, telepon atau SMS saja. Papan ini jelas jadi bukti utama lah ya bahwa si pemiliknya tuh sebenarnya tahu kalau anjing mereka tuh berbahaya. Jacqueline akhirnya menuntut lebih dari $1 juta atas kelalaian ini. Kedua anjing itu pun berakhir disuntik mati teman-teman. Lalu
Lalu bagaimana dengan wajahnya Jacqueline? Singkat cerita, dirinya harus dirawat 60 hari di rumah sakit demi bisa operasi untuk rekonstruksi wajahnya ini teman-teman. Mulai dari bikin hidung baru, rekonstruksi bibir dan juga kelopak mata, pasang telinga prostetik dan juga graf kulit dari bagian tubuh lainnya juga. Sampai dengan hari ini, Jacqueline sudah menjalani lebih dari 28 kali operasi dan meskipun wajahnya tidak akan pernah sama lagi teman-teman, tapi positifnya nih sudah mulai kelihatan cantik lagi kok. Dylan Redwine. Hubungan ayah sama anak seharusnya itu penuh dengan kasih sayang kan? Tapi gimana jadinya kalau seorang anak nih nggak sengaja menemukan rahasia paling menjijikan dari ayahnya, dan rahasia itu justru jadi pemicu kematiannya sendiri. Iya, ada seorang ayah bernama Mark Redwine yang berakhir dihukum 48 tahun penjara karena membunuh anak kandungnya sendiri. Dan kalau kalian tahu alasannya, bener-bener bikin geleng-geleng kepala deh. Jadi bertanggal 18 November 2012, Dylan yang saat itu baru berusia 13 tahun dijemput ayahnya di bandara. Kenapa dijemput? Karena pada saat itu teman-teman adalah kunjungan wajib sesuai keputusan pengadilan, di mana orang tuanya ini tuh sebenarnya lagi proses bercerai dan memperebutkan hak asuhnya. Cuma dari awal hubungan Dylan dengan ayahnya udah lama gak baik. Bahkan dia sempat curhat ke kakaknya tuh kalau dia gak nyaman sama ayahnya sendiri. Ya bukan tanpa alasan sih. Setahun sebelumnya nih, Dylan dan juga Corey ini soalnya pernah gak sengaja nemuin foto-foto aneh di komputer ayah mereka. Foto-foto itu nunjukin si ayah lagi pakai wig dan juga lingerie perempuan sembari makan sesuatu yang kelihatannya seperti kotoran dari popok tuh. Sejak saat itu teman-teman, Dylan jadi jijik dan juga gak nyaman lagi sama ayahnya. Tapi ya karena ini putusan pengadilan, mau gak mau lah pada tanggal 18 November 2012, Dylan terpaksa terbang sendirian ke Colorado untuk menemukan ayahnya itu. Ya kunjungan yang dipaksakan inilah teman-teman yang menjadi perjalanan terakhir dalam hidupnya si Dylan. Malam itu, Dylan sebenarnya sempat janjian sama temannya untuk ketemuan jam 6:30 pagi pada besok harinya. Tapi pagi itu, Dylan gak pernah muncul. Pesan dari temannya juga gak pernah dibalas teman-teman. Mark si ayahnya dengan santai bilang tuh kalau Dylan mungkin saja kabur. Tapi ibunya ya jelas gak percaya dan pencarian besar-besaran pun juga berujung dimulai. 7 bulan kemudian atau tepatnya pada bulan Juni tahun 2013, singkat cerita nih, sebagian jasad si Dylan ditemukan di area pegunungan dekat rumah Mark. Itu lokasinya 12 km dari rumahnya ayahnya ya. Dan 2 tahun kemudian tengkoraknya baru ditemukan tuh teman-teman. Yang mana lokasinya pun lebih jauh lagi di atas gunung sana. Nah yang bikin makin jelas ada saksi yang mengaku tuh ngelihat Mark di daerah itu beberapa bulan setelah Dylan hilang. Selain itu, polisi juga nemuin bukti lainnya nih. Anjing pelacak mendeteksi bau mayat di ruang tamu rumah Mark, di bajunya, dan bahkan di mobil miliknya juga. Jelas, hampir semua bukti mengarah ke ayahnya ini dong. Cuma apa motivasinya coba? Padahal kedua orang tuanya sama-sama perjuangin hak asuh mereka kan. Nah, menurut jaksa, di malam itu teman-teman, waktu dia nggak boleh nginep di rumah temannya, Dylan nunjukin ke ayahnya kalau dia tahu semua yang ayahnya lakukan. Dia benar-benar nunjukin semua foto-foto menjijikan itu. Di posisi ini, Mark nggak terima dan juga meledaklah emosinya. Soalnya menurut hasil otopsi, tengkorak kepalanya tuh retak teman-teman. Dimana bahkan ada bekas luka tajam di kepalanya yang kemungkinan akibat senjata tajam. Gak berhenti sampai di situ. Setelah membunuh anaknya sendiri, Mark diduga memutilasi tubuhnya Dylan untuk menutupi kejahatannya. Gila kan? Seorang ayah tega membunuh anaknya sendiri cuma karena takut aibnya tuh kebongkar coba. Dan yang bikin makin mau muntah, setelah Dylan tuh hilang nih, Mark sempat pura-pura nangis minta anaknya dikembalikan coba. Padahal mah dia sendiri pelakunya. Ya akhirnya setelah proses panjang, Mark Redwine ditangkap pada tahun 2017 dan dihukum 48 tahun penjara. Bahkan saat vonis dibacakan, dia nggak menunjukkan emosi sama sekali tuh dan juga malah menyalahkan semua orang kecuali dirinya sendiri. Jessica Ridgway. Kasus hilangnya seorang anak kecil berusia 10 tahun bernama Jessica Ridgway awalnya dikira orang-orang ini cuma kasus anak hilang biasa aja. Cuma setelah dilakukan penyelidikan oleh polisi, kebenaran yang terungkap jauh lebih mengerikan. Jadi gini ceritanya ya, pada tanggal 5 Oktober 2012, Jessica berangkat ke sekolah seperti biasa. Kebetulan rumahnya nggak jauh ke sekolah, di mana dia tuh sering janjian dulu di taman bareng temen-temennya sebelum akhirnya jalan bareng menuju ke sekolah. Tapi pagi itu Jessica nggak pernah sampai ke taman dan dia juga nggak pernah muncul di sekolah.
Sekolah akhirnya nelpon ibunya Jessica sekitar jam 10 pagi, tapi sayangnya sang ibu nggak langsung angkat karena lagi tidur. Setelah bangun dan tahu ada voicemail dari sekolah, dia langsung panik dan coba untuk nelpon 911. Dan sejak saat itulah pencarian besar-besaran langsung dilakuin, ratusan relawan tuh gabung, bahkan FBI pun ikut turun tangan. Di saat bersamaan, polisi juga ngumpulin ratusan sampel DNA dari warga sekitar sambil berharap Jessica bisa segera ditemukan dengan selamat. Tapi sayangnya harapan itu hancur seketika waktu polisi menemukan tas ransel Jessica basah dan bau urin. Dan tepat seminggu setelahnya ditemukanlah potongan tubuhnya yang sudah dimutilasi disimpan dalam kantong sampah hitam di sebuah ladang. Sejak saat itu pencarian berubah ya, bukan lagi mencari anak hilang tapi memburu seorang pembunuh. Siapa sih sebenarnya pelaku pembunuhan keji ini dan apa sih motifnya? Petunjuk terbesar justru datang dari ibunya pelaku sendiri. Jadi tanggal 23 Oktober 2012, polisi menerima panggilan 911 yang bikin bulu kuduk merinding ya. Seorang wanita bernama Mindy Sick menelpon dengan suara panik. Saya butuh polisi datang ke rumah saya. Anak saya ingin menyerahkan diri karena dialah yang membunuh Jessica Ridgway. Tahu nggak yang lebih gilanya lagi, waktu teleponnya dikasih ke anaknya yaitu Austin Sick, dengan santainya dia tuh ngomong, saya membunuh Jessica Ridgway. I don't exactly get why you're asking these questions. I murdered Jessica Ridgway. Buat kalian tahu aja nih ya, Austin tuh masih 17 tahun, terus dia bisa sesantai itu ngomong kalau dia tuh menculik, lalu membunuh seorang anak kecil yang bahkan belum pernah dia kenal sebelumnya loh. Dalam interogasi Austin menceritakan detail yang bikin siapapun merinding deh. Katanya dia menarik Jessica ke dalam mobil jeepnya, mengikat tangan dan juga kakinya dengan zip ties, lalu membawanya ke rumah ibunya yang hanya berjarak 2 km. Di sana Jessica ditaruh di depan TV seakan-akan semuanya tuh baik-baik aja. Cuma waktu dia lagi santai, Austin langsung menyerangnya, melakukan pelecehan seksual, dan akhirnya membunuh Jessica dengan cara mencekik sambil ditenggelamin ke bak mandi. Gak berhenti di situ ya, dia juga memutilasi tubuh Jessica, sebagiannya tuh disimpan di ruang bawah tanah, sebagian lagi dibuang ke ladang ya teman-teman. Dan bagian tubuh yang hancur dilarutin sama dia ke toilet. Sadis banget kan? Buat kalian yang gak tahu, Austin ini emang problematik ya sebelum kasus Jessica ini terjadi. Dia sempat coba menculik seorang pelari perempuan tapi aksinya itu gagal karena korbannya berhasil kabur. Di pengadilan, Austin akhirnya mengaku bersalah dan karena semua kejahatannya dia dijatuhi hukuman penjara 40 tahun. Sebenarnya semua orang mau dia dihukum mati cuma karena kejadian umurnya tuh masih 17 tahun, jadi dia nggak bisa dapat hukuman mati ya teman-teman. Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.